Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Kitab Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai ayat 18 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan pagi ini. Jika saudara sudah menemukan Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18, saya akan baca 16, lalu 17 dan 18 saudara-saudara bersama-sama. 17, 18 sama-sama. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudaraku yang kekasih, kita akan melihat bagaimana keprihatinan di dalam Natal menjadi amat sangat mendalam. Sehingga kalau kita memberi tema dalam tahun ini Natal berdarah, itu bukanlah sebuah tema yang sekedar provokatif, tapi itulah realita daripada Natal yang justru seringkali tidak pernah bisa kita lihat dalam Natal-Natal kita di kemudian hari. Sehingga kita terjebak kepada suasana-suasana yang begitu luar biasa dari Natal, sampai akhirnya semakin hari kita semakin jauh daripada makna Natal itu sendiri. Saudara-saudara, pada waktu kita melihat Kristus Yesus dilahirkan, maka di Yahudi waktu itu adalah Raja Herodes yang memerintah. Herodes Agung. Nanti waktu Herodes zaman Yesus yang mau ditangkap dibunuh itu sudah generasi anaknya. Jadi nanti terpecah lagi beberapa kerajaan. Tapi zaman Herodes Agung, ia menguasai seluruh Yudea. Herodes Agung berasal dari garis bangsa Edom sejatinya. Ia menjadi Yahudi karena keagamaan, dan ayahnya mendapat areal kekuasaan untuk menguasai Yudea berdasarkan anugerah dari kekaisaran Roma. Nah, Herodes terus ada di sana. Itu sebab Herodes adalah tergolong raja sekaligus keluarga yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Nah, menjadi raja, Herodes Agung adalah seorang yang sangat terkenal cekatan sebagai panglima perang, memenangkan beberapa pertempuran hebat dan membangun beberapa bangunan-bangunan luar biasa. Ya, dan bagaimana keberhasilannya menjadi sesuatu yang sangat spektakuler. Oleh karena itu pula, atas anjuran daripada Kaisar Antonius dan Octavianus di Roma, maka Senat Roma memberikan anugerah kepada dia, ya, yaitu gelar Raja Orang Yahudi. Maka gelar Raja Orang Yahudi menempel kepada seorang Herodes. Itu menjadi sebuah pengakuan yang sangat penting dari Roma. Kalau saya bilang Senat Roma, sejak dulu Roma sudah memiliki semacam senator untuk mengatur segala keputusan-keputusan daripada kaisar. Mereka bisa menseleksi. Sehingga waktu kaisar membuat sebuah keputusan, itu biasanya sudah merupakan pengaruh yang kuat dari para senatornya. Jadi Roma di waktu lampau sudah mempunyai sistem yang sangat bagus kan. Ya. Nah, saudara-saudara, maka mendapat gelar Raja Orang Yahudi dari pemerintahan resmi itu adalah pengakuan tertinggi yang mungkin bisa dicapai oleh seseorang. Nah, Herodes Agung punya itu. Tetapi di sisi lain, saudaraku, selain cekatan perang, Herodes Agung adalah seorang yang sangat paranoid, mempunyai beberapa istri dan anak-anak. Maka istri-istrinya di dalam rumahnya saling baku ribut, saling fitnah satu dengan lain, termasuk saudara perempuannya dengan istri-istrinya. Jadi crowded sekali sebetulnya kehidupan daripada keluarga Raja Herodes. Nah, saudara-saudara, sampai-sampai salah satu istrinya Mariamna, ya, yang merupakan garisan dari orang Yahudi, sehingga ini sebetulnya pernikahan ini coba menjembatani, tetapi justru menimbulkan antipati.
Ya, disingkirkan juga. 2 anaknya mati dibunuh karena fitnah dari anak yang lain lagi, yaitu Antipater. Tetapi kemudian Antipater juga dibunuh lagi oleh bapaknya. Bayangkan bapak paranoid seperti ini, membunuh anaknya karena curiga anaknya mau memberontak, menyingkirkan para istrinya karena curiga mereka berkomplotan dengan anak-anaknya. Sangat paranoid sekali. Tetapi seorang yang jago perang sekali. Ini sangat mengerikan sekali, saudara. Seorang yang hebat, jago perang, jago tempur, bisa mengalahkan banyak musuh tetapi paranoid. Maka membunuh orang-orang di rumah jauh lebih mudah bagi dia, karena dia sudah punya pengalaman itu. Nah, orang seperti ini menjadi sangat menakutkan, bukan? Nah, saudara-saudara yang kekasih, itulah Herodes yang memerintah, Herodes Agung. Memang menjadi pertanyaan serius juga bagi kita. Bagaimana mungkin Allah datang ke dalam dunia, memilih tempat yang salah dan waktu yang salah? Saya kira pepatah di dalam kehidupan kita, khususnya dalam dunia hukum, sebetulnya dia tidak salah. Hanya saja ada di tempat yang salah, pada waktu yang salah, dia tidak punya alibi, dan dia menjadi terdakwa. Tetapi Allah membuat seluruh pemikiran-pemikiran itu jungkir balik. Pasti dia tahu waktu, pasti dia tahu siapa yang berkuasa. Maka dia pilih Augustus yang akan membuat sensus, mengakibatkan Maria menderita. Harus jalan panjang dalam hamil tua. Tetapi kalau tidak ada itu, dia tidak sampai di Bethlehem. Itu mujizat Natal yang kita bicarakan tahun lalu. Maka sekarang kita juga melihat di dalam era pemerintahan itu Kaisar Augustus dari sudut Romanya, tapi dari sudut sebelah sininya kita juga melihat bagaimana ada seorang yang raja di dalam orang Yahudi, yaitu Herodes, yang amat sangat paranoid sehingga mengakibatkan reaksi yang sangat menakutkan dan membunuh banyak orang. Perhatikan kalimat itu. Kenapa Tuhan memilih waktu yang tidak baik? Apa dia tidak tahu waktu yang baik? Dia sangat tahu. Kenapa dia pilih? Itu mau memberikan sebuah pembelajaran penting bagi tiap orang Kristen untuk mengerti Natal dengan baik. Ya, saya kira ini perlu satu kehati-hatian bagi kita. Kita akan start dengan sebuah pemikiran. Sering kali kita mengatakan Natal ini sangat sedih, Natal ini kurang bahagia, Natal ini kelabu karena ada anggota keluarga yang meninggal, karena baru Desember Pak mau masuk bulan awal sudah dapat surat PHK. Saya kira banyak orang Kristen akan menganggap Natal ini kelabu karena krisis sedang menghantam, dan Natal ini separuh orang sudah menganggur sebelum terima surat. Januari masuk, tinggal terima surat PHK. Maka saya akan menjawab, tidak ada Natal yang kelabu. Tidak, bahkan ketika orang yang kau cintai dipanggil Tuhan. Tidak, bahkan ketika engkau kehilangan pekerjaan, kalau engkau mengerti Natal itu. Kalau Natal itu kelabu, maka kelabulah Natalnya yang pertama itu. Tidak ada yang sekelabu itu. Maka di mana gegap gempita sukacitanya? Engkau tidak akan pernah bisa temukan. Kita sudah mengubah pemaknaan Natal sehingga sukacita yang kita maksud sebetulnya pleasure, sebuah suasana senang dalam emosi karena ini dan karena itu. Itu sebab tanpa sadar kita seringkali menyanyikan Natal itu sebagai happy birthday untuk Yesus. Bahkan ada gereja tertentu sengaja memasang satu lilin lalu meniupnya, happy birthday, happy birthday. Saudara, happy birthday sah-sah saja kita rayakan. Tapi sebetulnya itu kalau bicara Alkitab cuma orang kafir yang happy birthday. Tapi kita mengisinya dengan ucapan syukur, memodify seluruh semangatnya. Maka Yesus gak pernah happy birthday. Natal bukan itunya. Tapi memperingati kenapa dia mau meninggalkan surga. Itu. Jadi bukan soal lahirnya itu loh. Lahirnya itu hanya momentumnya, wujudnya. Tetapi kenapa mau? Nah, itu pertanyaannya. Maka kita harus bisa menjawab itu baru bisa mengerti Natal. Nah, saudara yang kekasih, maka kita melihat dalam peristiwa itu ketika orang Majus sebelum sampai kepada Yesus, mereka lewat dulu istana Herodes untuk cari informasi. Ya. Nanti satu waktu kita akan berbicara kegagalan memahami Natal. Ya. Ternyata orang beragama gagal ngerti Natal. Loh, kok Bapak ngomong gitu? Ya, itu yang terjadi. Karena imam yang memberitahu Natal di Bethlehem, tapi imam tetap di istana, tidak pergi ke Bethlehem. Majus yang kafir bukan orang Yahudi, pergi ke Bethlehem. Aneh ya? Kenapa imamnya suka di istana? Karena imam lebih suka istana. Di istana ada babi pangkangnya. Di kandang domba Bethlehem sana ada apanya? Hinanya. Sampai sekarang pun semangat orang Kristen tetap sama. Ini mengerikan, memprihatinkan. Bukan lagi menjawab panggilan Kristus, tapi memanfaatkan, melayani Tuhan untuk keuntungan diri. Nah, ini menjadi sesuatu kengerian-kengerian.
Ya, saya terus bergumul dan saya sengaja selalu memakai kalimat ini untuk menghantam diri saya sendiri, mengingatkan diri saya supaya jangan sampai satu waktu saya terpeleset dan jatuh. Saya harap dengan semakin banyak bicara, saya semakin dikurung oleh kalimat saya sendiri. Itu doa saya. Karena memang faktanya, saudara, kegagalan Natal, imam suka di istana tidak mau pergi ke kandang domba, ke tempat inai. Yang pergi justru Majus. Maka pada waktu itu Raja Herodes titip pesan, kalau engkau bertemu, beritahu aku, karena aku juga mau menyembah dia. Si paranoid ini sangat licik, saudara. Mana mungkin dia mau menyembah? Kenapa? Karena pertanyaan orang Majus sangat menyakitkan hatinya. Di manakah raja orang Yahudi yang lahir itu? Ini pertanyaan gila. Karena gelar raja orang Yahudi itu milik Herodes satu-satunya. Roma sudah memberikan. Bagaimana orang ini datang? Tetapi Herodes bukan orang bodoh. Ia cerdas. Ini Majus yang datang bukan orang bodoh. Ini intelektual hebat. Dia berangkat dari tempat yang jauh. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin orang-orang Majus yang non-Yahudi masuk ke dalam pemahaman agama Yahudi. Ada apa ini? Question. Pertanyaannya besar. Tapi dia betul-betul mampu mengendalikan dirinya. Saya melihat dia ini algojo yang bisa mengeksekusi dengan darah dingin. Maka dia memakai kalimat yang bagus. Beritahu aku akan menyembahnya. Mirip dengan banyak orang Kristen. Aku mau melayani Tuhan, tapi sebetulnya mau mengambil hartanya. Ironis ya? Ini bisa ketemu manusia-manusia yang wajahnya bukan saja 2, mungkin 20. Kita menakutkan sekali. Herodes mampu, aku mau menyembah dia. Tapi dalam hal ini bergolak. Siapa gerangan yang berani memproklamirkan diri sebagai raja orang Yahudi? Ingat, anaknya dia bunuh, istrinya dia buang. Apalagi orang lain yang ngaku raja orang Yahudi. Anaknya belum sebut diri yang raja orang Yahudi, sudah dibunuh. Hanya karena dicurigai mau mengkudeta posisinya. Sekarang dengar orang Majus, orang pinter, intelektual yang diakui, tidak mungkin sembarang berpikir. Kalau yang ngomong itu gembala, saya berani taruhan, masuk istana nggak akan keluar itu, pasti dipenggal karena menghina raja. Mengatakan ada raja orang Yahudi yang lahir di mana. Tapi ini orang terhormat, pasti Herodes tahu. Aku akan mau cari tahu ada apa gerangan. Hebat ya. Sehingga pada waktu itu kita bisa dengan segera menangkap satu suasana yang hebat pada hati seorang Herodes, saudara. Sesudah kita melihat apa yang dilakukannya di kemudian bagian itu. Maka orang Majus yang bertanya memberikan konklusi yang sangat mengerikan. Di mana raja orang Yahudi itu dilahirkan? Karena kami sudah mendapatkan tandanya. Sebagai orang beragama Yahudi, Herodes sekalipun datang dan garis Edom, kekentalan pemahaman tanda sudah mengkristal di otaknya. Ini nggak sembarang. Kalau sampai orang ini bicara soal tanda, kami melihat bintangnya. Wow, ini sebuah kengerian yang patut untuk dipertimbangkan. Ya, sehingga istilah bintang Daud, bintang yang tinggi, itu bagi terminologi orang Yahudi menjadi sesuatu yang serius. Nah, oleh karena itulah saudara yang kekasih, dia menitipkan pesan. Tapi bukan karena ingin menyembah Yesus, tapi karena marah. Ada bahaya yang sepertinya coba menandingi dia. Tetapi dia tidak tahu di mana. Maka dia memakai orang Majus untuk mendapatkan berita. Maka saudara yang kekasih, orang Majus terus berangkat. Ketika mereka akan kembali, perhatikan, orang Majus tulus sekali tidak tahu kalau mereka ditipu Herodes. Sesuai janji mereka mau balik. Apa yang membuat mereka tidak balik? Malaikat Tuhan. Jangan kembali, ambil jalan yang lain. Maka malaikat itu memberitahu orang Majus supaya jangan kembali. Artinya, betapa orang Majus tidak bisa juga membaca air muka Herodes, bahwa itu adalah air muka kepalsuan. Tapi orang Majus pikir Herodes betul-betul mau menyembahnya. Maka dalam ketulusan dia coba mau memberitahunya. Tapi orang tulus selalu dijaga Tuhan. Saya selalu percaya, tidak ada orang Kristen terlalu bodoh sehingga bisa dibodoh-bodohin. Kecuali memang bodoh dan tidak tulus. Pasti bisa dibodoh-bodohin. Tolong perhatikan kalimat saya baik-baik. You tidak akan pernah tertipu oleh satu pendeta siapapun. Kalau hati kita peka pada Tuhan. Kadang-kadang kita rasa ada something yang gak beres. Tapi kita gak tahu apa ya. Saking terbatasnya informasi. Tapi satu waktu baru kita tahu. Oh, ternyata ini. Thanks God. Itu sebab banyak orang Kristen seringkali memang akhirnya kita mesti kecewa menghadapi kenyataan kok begini, kok begitu. Karena kita larut dalam suasana yang semu sebetulnya. Nah karena itu kita belajar
untuk menemukan kesejatian, berani berdiri di tegak kebenaran. Sehingga menemukan pemahaman itu, kita makin solid dan makin kuat. Nah saudara-saudara, Majus tidak kembali. Sesudah sekian waktu dinantikan, dengan pertimbangan pergi Yerusalem, Bethlehem tidak berapa jauh. Maka jalan pulang mestinya udah sampai. Kenapa belum? Tambah lagi ekstra waktu, tidak kembali juga. Cek, ternyata Majus sudah hilang. Marahlah Herodes. Aslinya kelihatan. Maka ia mengeluarkan sebuah perintah. Bethlehem bukan kota besar. Ya, Rama itu antara Yerusalem ke Bethlehem ada titik kota yang disebut Rama. Sekarang kira-kira itu di luar tembok Yerusalem, di luar tembok kota Bethlehem, di situ ada kuburan Rahel yang diyakini orang Israel sekarang itu kuburannya. Benar apa enggak persisnya kita nggak tahu. Tapi kira-kira lokasinya persis. Ya kira-kira, tapi titiknya nggak tahu. Ya. Nah jadi kita bisa melihat bagaimana pemetaan geografis kalau kita pergi ke Israel menarik. Ya, saya selalu lihat orang lewatkan banyak hal poin-poin penting karena tidak suka sejarah, yang suka mistisnya. Ya, pergi ke Bethlehem, cium tempat Yesus lahir, bintang Daud yang sudah joroknya kumannya banyak banget, itu pun dicium. Kadang-kadang saya pikir-pikir, why? Datang dan renungkanlah, jangan dimistiskan. Itu bahaya sekali. Kalau ambil tempat untuk doa bagus sekali ya, kita ingat tentang Kristus. Ya, tapi kalau memistiskan kan jadi bahaya. Nah, maka kita lanjut saudara, kita mulai melihat kehati-hatian yang perlu untuk kita memahami kebenaran itu. Maka Herodes mengeluarkan perintah bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena memang itu yang dikatakan sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Majus berangkat dapat gini, perjalanan sekian, kira-kira dihitung lah ya. Berarti ini paling top anak ini 2 tahun ke bawah. Jadi paling top 2 tahun, maka 2 tahun ke bawah bunuh. Pasti tidak terlalu banyak sebetulnya baby di Bethlehem. Ya, karena Bethlehem bukan kota besar. Tetapi cukup berarti untuk sebuah kematian karena darah tertumpah. Maka Natal di Bethlehem adalah Natal yang berdarah, saudara. Ironis. Bukankah harusnya Kristus datang, ada damai sejahtera? Kenapa ada darah? Seakan-akan itu mau menyeratkan. Ia lahir darah tertumpah, ia mati darah pun tertumpah. Kalau dulu darah para bayi, sekarang pada waktu kematiannya adalah darah dia sendiri. Sehingga menjadi semacam satu message yang bisa kita tangkap, satu simbol perjalanan, pergumulan yang sangat hebat. From blood to blood. Dari darah kepada darah. Maka pada waktu darah itu tertumpah, karena Herodes sangat maniak, maka dia memerintahkan pembunuhan 2 tahun ke bawah. Maka dibunuhlah tiap anak yang ditemukan yang berusia 2 tahun ke bawah. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu kengerian yang sangat luar biasa, tetapi menjadi kepuasan dalam amuk amarah seorang Herodes. Maka dia pikir dia sudah sukses. Tetapi balik lagi tadi ya, Tuhan rela datang ke dunia, memilih Herodes paranoid rajanya, supaya Herodes mau membunuh dia dan darah tertumpah. Tetapi Tuhan juga tahu. Itu sebab Maria dan Yusuf disuruh segera pergi untuk pergi ke Mesir. Nggak ada yang salah dalam hidup ini ya. Sepertinya kok malah petaka datang dalam hidup kita. Tapi tahulah engkau, episode berikutnya dalam hidupmu, Tuhan akan pimpin kamu. Sehingga akhirnya baru kamu bilang, untung kesulitan itu ada di hidupku. Nah itu orang yang peka. Dengan itu aku makin mengerti apa kehendaknya. Tapi orang yang hanya berkeluh kesah, kenapa gini, kenapa gitu, engkau akan kecewa sepanjang hari-hari hidup. Ya. Nah jadi saudara yang kekasih, pada waktu kemudian pembunuhan itu terjadi, anak-anak usia 2 tahun dibunuh. Maka sadarlah kita, kelahiran Kristus pada masa pemerintahan Kaisar Herodes atau Raja Herodes yang paranoid bukanlah sebuah kebetulan, tapi rancang bangun Allah yang luar biasa. Kenapa? Mari kita lihat peristiwa ini menjadi semakin menarik. Kalau kita selusuri lagi bagaimana connectingnya dengan perjanjian lama. Kenapa? Karena ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dengan segera Matius si penulis kitab Injil menangkap message dari peristiwa yang digambarkan oleh Yeremia ya ke dalam bagian ini. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat
yang ke-15. Coba kita buka bagian ini saudara. Ya, Yeremia 31 ayat 15 itu menjadi ungkapan yang dikutip oleh Matius dengan cara yang unik. Lalu mulai menaruh ini menjadi bagian daripada peristiwa. Ya, jadi gambaran ini sudah ada di waktu yang lampau. Lalu Matius bisa melihat itu sebagai message. Maka wibawa rasul pada diri Matius dengan segera bisa kita nikmati. Bagaimana benang merah perjanjian lama ke perjanjian baru. Bagaimana kelahiran Kristus di zaman Herodes bukanlah sebuah kelemahan, tetapi justru kekuatan pemeliharaan sorga. Ketepatan yang sangat luar biasa. Ya, di dalam 31 ayat 15 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Apa ini? Padahal kalau kita mundur lagi ke belakang, peristiwa Rahel itu di latar belakangnya Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai 18. Tapi Kejadian 35 16 sampai 18 ceritanya justru agak sedikit lain. Karena ceritanya adalah Rahel melahirkan, lalu dia mati dan anaknya hidup, yaitu Benyamin. Kok kenapa Rahel yang bisa nangis? Kan nggak lazim ya. Loh, Rahelnya kan mati, Pak. Mestinya yang nangis yang hidup dong. Nangisin yang mati. Kok Rahelnya yang menangis? Apa ini? Saudara-saudara, Alkitab memberikan dimensi-dimensi pemahaman yang menarik sekali. Jadi kalau kita lihat keseluruhan dari Alkitab dalam perjanjian lama, dengan segera kita bisa menangkap maksud daripada Yeremia. Yeremia mau menceritakan bagaimana kedukaan sebuah perjuangan harus dihadapi seorang Rahel untuk melahirkan anaknya Benyamin. Dia adalah istri yang paling dikasihi, Yakub. Yang paling dicintai, Yakub. Maka pada waktu melahirkan, ia mati untuk Benyamin. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Sesudah dia mati untuk anaknya Benyamin, lalu Israel, anak-anaknya, itu simboliknya, terbuang ke Mesir. Maka ia kehilangan lagi. Seakan-akan gambarannya dari tempat nun jauh di sana itu, dia meratap jauh ke depan sana. Sehingga Yeremia membuat keunikan dalam menggambarkan sebuah rasa seorang wanita yang digambarkan dalam kematian. Mulai melihat ketika anak yang dia mati untuk dilahirkan, tetapi anak yang hidup ini harus terbuang di pembuangan. Kepedihan yang mendalam sekali. Karena memang Yeremia sedang menangisi orang Israel. Nanti muncul dalam kitab ratapan betapa mereka ini terbuang. Maka Yeremia dalam pasal 3 berkata kan, engkau mengambil teruna-terunaku, engkau buat aku tidak lagi tahu apa itu bahagia, engkau paksa aku makan tipu beracun. Wow, itu dengan segera kental sekali. Tangisan Yeremia, sebuah ekspresi bagaimana dulu dibuang ke Mesir, sekarang akan dibuang lagi ke Babel. Saudara, kalau membaca seluruh Alkitab menarik ya. Ini tidak seperti apa yang kita logikakan dalam otak kita. Tapi kita mesti menemukan logika di dalam Alkitab itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Sehingga kita melihat bagaimana dari Kejadian masuk ke Yeremia dan Matius mengambil itu. Maka di situ menjadi sebuah penggenapan kepedihan hati Rahel, kepedihan hati seorang ibu yang kehilangan anaknya. Sangat simbolik sekali. Kenapa? Karena pada waktu kematian terjadi di Bethlehem, Yesus dibawa Maria dan Yusuf kemana? Balik ke Mesir. Perjanjian lama dimulai peristiwa Mesir. Perjanjian baru dimulai peristiwa Mesir. Dari Mesir, anakku kupanggil. Hebat. Saya waktu setting ini berangkat ke sana, saya utak-atik, saya kaget selama ini. Gila betul. Ini histori kok kayak berulang. Startnya kok tepat sekali. Perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Persis gambaran perjalanan kita dari dunia sementara menuju kekekalan. Akankah 40 tahun Mesir, dari 40 tahun orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, kita mengalami kegagalan yang sama? Karena banyak orang berangkat dari Mesir, sedikit yang sampai ke tanah perjanjian. Lebih banyak mati di tengah jalan, dipagut ular, ditelan bumi karena dosa. Dan Yesus sendiri berkata, banyak dipanggil, sedikit dipilih.
Konsistensi yang hebat bukan? Maka Anda butuh PL untuk melihat terang benderang PB. Dan Anda akan bisa menikmati PL dalam kengerian gambaran kalau bisa mengerti ujung kemenangan di PB. Wow, luar biasa. Ya, itu sebab kalau saya pergi Israel, rasanya masih banyak pembelajaran-pembelajaran yang saya belum selesai. Dia pergi satu poin, dia pergi satu poin, dia pergi terus mau bergumul. Luar biasa sekali. Nah, saya menemukan ketepatan-ketepatan baik geografis, historis, luar biasa. Ya, sekaligus sedang menajami pemilahan-pemilahan antara budaya culture Yahudi sebagai culture dan pemahaman teologi. Sekarang di sana juga campuran. Sampai kita kadang-kadang orang Kristen dari sini, mana budaya Yahudi dan mana agama Yahudi, nggak bisa lagi bedakan. Tumpang tindih setengah karu-karuan. Padahal itu ada pembedaan-pembedaan yang cukup krusial. Budayanya adanya kapan? Munculnya kapan? Belum tentu itu sejak dulu. Tapi nanti di kemudian. Tapi ada yang dulu, sekarang juga tidak ada lagi. Jadi ada pergeseran-pergeseran juga. Ya, sekarang kita lompat dulu, kita kembali dulu. Nah, maka kita melihat saudara yang kekasih, bagaimana Rahel digambarkan mati karena anaknya, tapi anak yang untuknya ia mati sekarang terbuang lagi. Buat apa aku mati? Harusnya anak ini hidup, tapi toh ia terbuang dan menjadi orang buangan di sana. Itu yang mau dikatakan oleh Yeremia. Sehingga mengurainya dengan cara yang khas tadi. Gak gampang kan kita ngerti. Karena kalau kita connect ke kejadian, dengan segera malah kita bingung. Oh, yang mati Rahel kok. Kalau yang mati Benyamin, Rahelnya hidup, pantas dia nangis. Ini terbalik. Tapi memang sangat rohani sekali. Mati untuk anak yang dikasihi. Tapi anak yang dikasihi terbuang lagi. Sudah tidak ada lagi. Mau apa lagi? Maka kemudian benang merah yang digambarkan Matius apa? Maka Matius juga mau mengatakan, ibu-ibu yang ada di Rama juga menangis. Lokasinya tidak terlalu jauh tadi. Maka mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka kehilangan anak. Seperti Rahel. Tetapi tangisan itu akan selesai kalau Mesias itu datang. Jadi yang mati bukan Yesusnya, tapi ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Tetapi ibu-ibu yang percaya, mereka akan terhibur. Air mata mereka akan dihapuskan. Representasi itu muncul ketika dikatakan, dengarkanlah, wanita mandul akan berbahagia. Mereka tidak lagi disebut orang-orang yang celaka. Ingat kitab Injil, waktu Yesus mengucapkan itu, ia bicara bagaimana pengharapan karena Kristus yang didemonstrasikan pada diri seorang Maria yang perawan melahirkan, dan Elisabeth yang mandul tua melahirkan Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan. Wow. Saya melihat connecting sejarah ini, masalahnya bentangannya ini minimum ya saya yang menubuatkan ke Yohanes Pembaptis pengenapan itu 600-700 tahunan. Bentang jaraknya. Bagaimana bisa tepat ya? Hah? Itu bukan waktu pendek. Padahal zaman itu satu generasi paling 40 tahun. Sesuai dengan hitungan Musa umur 70 tahun. Maka hitungan generasi biasanya 40. 40-50. Kalau 600, maka itu minimum 10-12 generasi. Sudah 12 generasi baru tepat. Bagaimana bisa ya? Dan tepatnya tepat banget. Bethlehemnya tetap Bethlehem. Bagaimana bisa ngerti? Saya nggak bisa ngerti. Hebat sekali. Luar biasa sekali. Sehingga itu mengagumkan sesuatu. Ya. Yeriko kalau Anda pergi ke Israel bukan Yeriko yang dulu. Itu sudah tumpang tindih, nggak tahu berapa kali. Sehingga di bawah Yeriko ada kota Yeriko yang dulu. Tapi Bethlehem tidak rubuh dan tidak tenggelam. Bagaimana bisa? Padahal geografisnya nggak jauh-jauh amat. Dia akan menemukan banyak kebenaran-kebenaran ini. Ya. Saya pikir orang Israel mau melepas Yeriko. Karena memang ada ayat mengatakan kan, terkutuklah mereka yang membangun Yeriko kan gitu ya. Makanya dikasih nama Palestina supaya yang terkutuk Palestinanya kan gitu. Ini terminologi Yahudi ini. Believe it or not, itu ada pada otak-otak mereka ini. Mereka tahu tanah mana penting, tapi Yerusalem tidak akan pernah mereka mau lepaskan. Apapun hadiahnya, kalau perlu orang Israel Palestina keluar dari khususnya Yerusalem Timur, berapapun harganya. Maka harga yang paling mahal di kolong langit ini rumah adalah di Yerusalem Timur. Rumah orang Palestina kalau dibeli
orang Israel muahalnya setengah mati. Maka kalau saudara mau cepat kaya, saudara ngaku bukan Kristen, sholat di dekat-dekat mereka, beli rumahnya, habis itu jualan Israel. Saya kasih tau bisnisnya. Ini bisnis hebat nih. Ini bisa untung gede ya. Tetapi bagi orang Israel lain pemahaman. Berapapun, karena histori. Itu sebab sebetulnya kuburan Rahel itu dalam tembok Bethlehem. Kalau di tembok ke dalam, maka orang Israel kehilangan kubur ibu Israel, Rahel, istri yang paling dikasih oleh bapak mereka. Jadi dibikinlah temboknya belok, sehingga kuburan Rahel di luar tembok Palestina, tembok Bethlehem. Nah itu dulu yang sering kali kita bilang pembangunan tembok yang bikin perang. Tembok sekaligus dibikin untuk menghalangi dan mengamankan orang Israel kalau mau ziarah ke tempat Rahel. Ah, Yahudi beneran ya. Saya pikir-pikir gila ini orang. Maka otak politisnya saya mulai membaca sedikit. Wow, ini bakal susah kalau harapin damai dengan perspektif PBB. Nggak akan ada itu jadi. Mau tidak mau, kita mesti memahami terminologi pemahaman mereka. Dataran tinggi Golan ambil. Sinai ambil. Nggak tahu penting buat mereka. Tapi Yerusalem, jangan sekali-kali. Bethlehem mau ambil. Karena itu cerita Yesus lahir. Itu bukan punya Israel itu. Yesus itu punyanya orang Kristen. Bisa ngerti ya? Tapi Yerusalem itu punya Israel. Jadi kalau saudara pergi sana, jangan pikir orang Israel saudara kita. Bagus kita tulis, kalau enggak juga digoroknya. Lain ceritanya. Maka kadang-kadang saya juga berpikir, kenapa ya sudah ribuan tahun berselang, mereka masih tak ngerti juga. Maka cuma satu akhirnya saya ngerti Alkitab. Tidak ada pengenalan akan Tuhan kalau bukan kasih karunia. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan atas usaha Israel. Saya nggak tahu sungguh-sungguh. Makanya saya kagum, banyak pendeta tahu apa yang akan terjadi untuk orang Israel. Hebat, akan gini, akan gitu. Saya bingung dari mana mereka tahu. Sepanjang saya membaca Alkitab, saya hanya bisa mengerti indikasi. Tapi tidak ngerti persisnya ini kayak apa ya. Tetap sebuah pertanyaan. Kedaulatan Allah yang tidak bisa diutak-atik. Maka darah yang tertumpah menjadi sebuah gambaran yang sangat luar biasa. Siapa yang ingin Natal berdarah? Pasti tidak. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kesedihan itu terulang kembali. Ingat, karena Raja Herodes, raja orang Yahudi, gelar resmi dari Kekaisaran Roma, seorang paranoid. Dan Allah memilih pada zaman raja itu untuk tiba di dunia, sehingga Natal harus berdarah. Dia bisa pilih raja yang lebih kondusif, persis seperti Maria, dan kemudian kembali kan. Sesudah Herodes mati diganti anak-anaknya. 3,5 tahun kurang lebih ia harus ada di Mesir sebelum kembali lagi ke Israel. Kenapa ya? Kan 3,5 tahun pendek toh. Diundur aja Natalnya. Ya 5 tahun lagi lah, tunggu kawan ini mati kan. Tapi hebat ya, tidak ada yang bisa mencegah sebuah kebenaran Allah terjadi. Maka apapun dalam hidupmu, jangan takut untuk apa yang kau harus hadapi. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Kalau kau tahu Tuhan mau itu kau lakukan. Tapi jangan pernah maju kalau Tuhan tidak pernah mau, seberapa yakinnya pun kau. Nah, menangkap ini jadi penting. Nah, saudara, Natal itu berdarah, sehingga akhirnya Kristus dibawa ke Mesir from Egypt. I call my son. PLPB sama. Hebat sekali. Tapi kalau bukan Herodes yang paranoid itu yang memerintah, maka Maria dan Yusuf tidak akan pergi ke Mesir. Jadi Tuhan punya tujuan yang hebat dalam kasus berdarah. Tuhan tidak salah memelihara tiap orang. Maka ibu-ibu yang menangis karena kehilangan anaknya, kehilangan bayinya, berbahagialah mereka jika mereka jadi orang percaya. Hebat ya? Ini saya lagi beban untuk tahun depan. Natal kita adalah absolutely paradox in the Christmas. Paradoks di dalam Natal. Saya melihat banyak hal yang luar biasa. Doakan, saya rindu ada 4 tema Natal, ya, ada 4 kali 7 tema salib.
Kadang-kadang sepertinya sudah 14, kayak udah mau kehabisan bahan aja. Mau bikin 14 apa lagi? Ya, sometimes saya juga bergumul. Karena saya tidak suka kalau kemudian itu jadi cuma pengulangan dalam versi yang berbeda. Tetapi saya terlalu percaya kekayaan itu sangat ajaib. Ayo saudara belajar, mencintai, mau mengenali dan menemukan. Wow, indah sekali. Nah, peristiwa Natal menjadi semacam satu pengulangan kembali. Pengharapan akan tiba, tapi datangnya kembali Mesir dan balik lagi ke Israel. Ya, Anwar Sadat sadar betul. Ia pernah mengucapkan satu kalimat dalam pidato politiknya. Mesir tidak mungkin terpisah dari Israel. Walaupun dia harus membayar pidato politiknya, cedak, dia harus mati karena ekstremis yang tidak rela dengan kalimatnya. Tetapi Anwar Sadat seorang futuristik, seorang visioner. Betul, andai kata Mesir terpisah dari Israel, bermusuhan maksudnya sampai sekarang, maka Mesir tidak akan pernah kebagian turis yang mau ke Israel. Ini mesti ngerti baik-baik. Dan turis itu bukan cuma orang Kristen, termasuk saudara Muslim. Sesudah Mekah, Yerusalem menjadi tempat terpenting. Maka Mesir hidup karena hidup Israel. Dulu Israel hidup dari turis number 1. Ya, sekarang industrinya naik, pertaniannya naik. Nah, Mesir sampai sekarang masih tetap di Kairo ada 10 juta orang yang kerja di pariwisata. Itu sebab kalau kita naik Gapa di Mesir, sudah ada guide-nya satu, ada lagi asistennya satu, tentara pun masuk di situ untuk mengawal kita. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan. Nah, jadi kita lagi dipunguti semua. Ya sudahlah, kan begitu. Wah, yuk belajar baik-baik, yuk lihat Alkitab. Hebat ya? Maka waktu lihat Alkitab, wow, hebat. Nah, kemudian kita melihat saudara, apa yang terjadi di sini? Pertama, dia lahir darah tertumpah. Maka kita tidak bisa melihat semarak Natal, bukan? Di mana semaraknya Natal? Ia lahir, harus ke pengungsian perginya. Di mana semaraknya Natal? Ia lahir, Maria dan Yusuf jadi susah. Di mana semaraknya Natal? Saudara, kalau saya mau tanya, saudara pengen nggak mengalami Natal yang sejati? Halo? Persis seperti yang dialami Maria Yusuf. Pengen? Halo? Saudara mau nggak kalau dipilih Tuhan suami istri? Ayo, tahun ini kalian gantikan peran Maria dan Yusuf. Mau? Halo? Mau, tapi dalam drama. Ya kan ngerantunya kan cuma sebentar, 2 menit balik lagi toh. Di dalam, kita berbagi. Habis itu sudah selesai. Sudah mati untuk Kristus. So simple ya. Tetapi kita kan gak ada yang pengen kan. Seperti Maria dan Yusuf ya. Betul gak? Gak pengen kan? Itu sebab kau tidak pernah mengerti Natal sejati. Jadi tidak heran kalau kamu maju mundur dalam pertumbuhan. Mau masuk ke situ? Mau bayar harga itu? Dan mau bayar harga itu? Jangan mimpi engkau akan jadi orang Kristen yang diberkati. Saya tidak akan bisa mengobrol. Percaya Kristus semuanya beres. Itu penipuan bagi saya. Sepertinya tak beres, tapi ada kemenangan dalam batin. Itu yang luar biasa. Maka tidak tampak semaraknya, tetapi di balik semuanya ada hal yang luar biasa. Maka saya harus berkata, saya cemburu pada Maria dan Yusuf. Toh kalau saya pengen seperti Yusuf pun Tuhan gak bakal pakai, karena ceritanya udah lewat. Jadi saya tanya saudara, gak pengen pun gak dipakai kok. Yang kedua, tapi dengan segera dia lahir darah tertumpah. Terasa sekali ya harga sebuah Natal, bukan pohon terang. Ya, tapi bagaimana mau mensyukuri pemaknaan itu? Ini luar biasa. Ya, saya pikir panitia ada yang kelupaan sebelum saya keburu lupa lagi berapa kali saya mau ngomong. Ya, tiap budget Natal kita harus ada persembahan kepada panti, yayasan atau apapun, pedesaan dan segala macam. Silakan, panitia mesti macetkan ini. Itu nggak ada saya lihat ya, belum keluar. Tiap tahun Natal kita harus seperti itu. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Secara seremonial kita akan mengangkat hati, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi apa yang bisa kita bagi keluar dari gedung gereja kita? Itu perlu untuk kita pikirkan dan harus kita lakukan. Ya.
Natal itu menjadi luar biasa. Yang ketiga, dia lahir darah tertumpah. Maka darah mewarnai Natal seperti makna di balik fenomena. Darah mewarnai Natal seperti makna di balik fenomena. Bahasa gampang. Kalau saya senyum sama saudara, artinya saya apa sama saudara? Suka apa benci? Sekali lagi, kalau saya senyum sama saudara, artinya saya suka apa benci? Anda terlalu lugu untuk ditipu. Belum tentu saya suka sama saudara. Fenomenanya saja saya smile. Mungkin dalam batin, kenapa kau di sini? Terpaksa aku tersenyum gara-gara kau ada. Mestinya tidak ada kau. Tapi aku pendeta, senyumlah. Bisa ngerti? Saya mesti senyum lihat orang yang jengkel. Mana mungkin saudara salaman? Aku jengkel ngeliat kau ya, bisa geger kebaktian. Mohon maaf, padahal dalam hati jengkelnya setengah mati. Maka saya selalu berdoa, Tuhan tolong supaya kalau saya pun jengkel sama orang, betul-betul saya bisa salam, ya salam apa adanya. Gak gampang. Apapun yang kau lihat tiap hari adalah sebuah fenomena. Maka maknanya bisa saudara temukan dalam keseharian relasi saya dengan saudara. Betul gak senyumnya Pak Bigman? Ih gila loh, gue susah dengan nolong, berarti senyumnya palsu. Betul kan? Gampang. Ya. Pak Bigman baik, Pak Bigman baik, aku minta tolong, kau tidak tolong. Tahulah aku, supaya baik-baik mengerti kau bahwa kau tidak baik. Bisa paham? Maka saya adalah sebuah fenomena. Tapi makna harus saudara temukan. Melihat fenomena darah, siapa yang mau? Nggak ada yang mau, tapi makna harus kau temukan. Yesus menebus dosa kita, darah tertumpah. Kita selalu senang, puji Tuhan, Kristus sudah bangkit, kita menang. Ya, itu sukanya kita. Tapi darah tertumpah kita tidak pernah. Susah sedikit kita marah sama Tuhan. Kenapa gini, kenapa gitu? Betapa jahatnya kita, betapa cengengnya kita. Karena ini kita sudah diracuni dengan banyak pikiran yang salah. Yang terakhir, kalau Kristus yang mengelola dunia, yang menguasai dunia, mau masuk pada kesulitan luar biasa demi sukacita Natal, masa iya kita tidak mau? Maka mari kita bertanya, sudahkah sukacita Natal kita bagikan pada sesama? Bukan fenomenanya, tapi maknanya. Kita buka diri kita supaya kehadiran kita di tengah dunia ini punya makna yang luar biasa. Biar Tuhan menolong kita sehingga kita mengerti Natal berdarah bukan malapetaka. Natal berdarah bukan kegagalan surga. Di sana ada makna yang kita seringkali gagal menangkapnya. Natal berdarah itu luar biasa. Lahir darah, mati darah. Betapa mahalnya harga hidup kita dari kelahirannya sampai kematiannya.